Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan sebuah demonstrasi mengenai web yang telah kami kembangkan. Web kami bernama JBverse, yang mana JBverse sendiri merupakan suatu aplikasi berbasis web yang menampilkan katalog-katalog dari usaha-usaha ataupun makanan-makanan yang ada di Jalan Baru, Tasikmalaya. Nah, untuk langsung saja, untuk penjelasan terlebih dahulu akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, eh, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan apa yang bisa dilakukan oleh GES. Jadi sebentar saya, nah di sini GES itu bisa mengekspor apa saja yang ada di JB untuk UMKM terdaftar. Ada menunya, menu UMKM terdaftar. Ada berbagai menu, kita bisa klik menunya, kita bisa lihat juga ratingnya di sini, kita juga bisa lihat harganya di sini. Dan juga ini ada nama menu dan juga UMKM-nya, dari UMKM mana. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai ini, kita bisa melihat foto menunya, nama menunya, harganya, untuk ratingnya, dan sudah berapa ulasan. Di sini kita juga mendapatkan UMKM pembuatnya, dan juga lokasi dan juga status UMKM-nya sedang buka atau tutup. Nah, di sini kita juga bisa melihat detail menu, ada deskripsi menunya, lalu ada berbagai keterangan dari menunya, mau itu varian, ukuran, dan lain sebagainya yang diinputkan oleh pengusaha. Nah, di sini juga ada ulasan pelanggan. Di sini kita bisa melihat beberapa ulasan yang ada untuk si menu ini. Nah, tapi keterbatasan guys adalah kita untuk masuk itu kita untuk mengulas itu harus login terlebih dahulu. Termasuk, nah di sini kita melihat juga di detail UMKM. Nah, di sini kita melihat banner UMKM-nya, lalu ada namanya, ada statusnya. Di sini juga ada deskripsi UMKM-nya. Lalu di sini kita juga bisa melihat menu-menu yang ada di UMKM ini. Nah, lalu kita bisa mengetahui lokasinya dengan cara kita klik ini, dan ini akan redirect ke Google Maps-nya. Dan mohon maaf, ini menggunakan speaker, jadi ini hanya untuk dummy saja, untuk testing. Tapi kita juga tidak bisa melaporkan usaha ini, misal usaha ini melakukan pelanggaran seperti penipuan atau usaha fiktif. Nah, di sini kita bisa melakukan, tapi kita harus login terlebih dahulu. Jadi kita harus masuk, kita coba daftarin. Nah, di sini kita masukkan username-nya, misalkan Asep. Iya. Lalu untuk emailnya itu kita kasih random saja. Kita buat passwordnya. Kita juga konfirmasi passwordnya. Kita akan daftar sebagai pengguna terlebih dahulu. Kita buat akun. Nah, barulah fitur-fitur seperti untuk mengulas dan juga untuk melaporkan UMKM itu terbuka. Nah, untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan demonstrasi dari rekan saya Rifki. Di sini saya pertama akan membedakan dulu gitu apa perbedaan terbesar dari akun West dan akun pengguna biasa. Kalau bisa dilihat di situ di bagian kolom ulasan ada tombol tulis ulasan. Nah, jika kita mengklik tombol tersebut akan membuka log untuk memberikan ulasan dan rating. Nah, misalkan kita memberikan rating eh, sangat baik dan memberikan ulasan enak banget untuk menunya, lalu kita bisa mengirim, maka ulasan dari kita akan muncul di log list ulasan dan rating kita akan diakumulasikan dengan rating-rating yang diberikan oleh pengguna lainnya.
Nah, di sini juga kita bisa mengedit ataupun menghapus komentar yang pernah kita buat. Misalkan kita edit, misalkan kita mengedit em, jadi kurang enak atau yang sebagainya. Oh, lalu kita mencet ke tombol simpan, maka perubahan kita akan di save dan terpampang di ini log komentarnya. Dan selanjutnya dari sisi detail usahanya, em, perbedaan utamanya adalah pada sisi di sini ditambahkan tombol laporan karena ada kemungkinan suatu pelaku UMKM itu melakukan tindak pelanggaran dalam menggunakan JBVerse ini, mungkin seperti penipuan atau memberikan informasi palsu. Jadi kita bisa langsung mengeklik tombol laporkan usaha ini dan memberikan detail apa yang pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM tersebut. Misalkan dia palsu di lokasi tidak ada. Dan ketika kita klik, maka laporan dari kita akan langsung dikirim ke admin untuk diverifikasi lebih lanjut. Apakah tindakan selanjutnya apakah harus disuspend atau yang lainnya. Mungkin selanjutnya ada di detail profil. Nah, di sini kita bisa mengedit profil yang sebelumnya sudah kita eh, daftarkan gitu. Misalkan kita mengubah nama kita menjadi yang lain dan mengeklik simpan, maka nama kita akan otomatis digantikan. Di sini juga kita bisa mengakses fitur ganti password apabila kita merasa password kita terlalu sulit jika harus dimasukkan berulang kali. Mungkin password saat ini, lalu password barunya. Jika kita simpan, maka di sesi login selanjutnya kita bisa login hanya menggunakan password baru yang sudah kita masukkan tersebut. Di bawahnya juga ada tombol keluar dan hapus akun. Jika kita keluar, hapus itu akan secara otomatis menghapus akun dari em, JBVerse ini. Namun jika kita menekan tombol keluar, maka dia akan kembali ke laman GUES yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin dari sisi role pengguna hanya sekian. Untuk selanjutnya dari role pengusaha bisa dijelaskan oleh rekan saya. Ya, Seraf. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai role pengusaha itu sendiri. Bisa dilihat. Nah, di sini tuh merupakan tampilan yang bisa diakses oleh pengusaha, yaitu toko saya. Jadi toko saya ini tuh merupakan dashboard dari si pengusaha itu sendiri. Nah, untuk tampilannya tuh di sini ada dua header atau dua navigasi, yaitu antara ke dashboard ataupun untuk kolom menu. Nah, di sini ada menampilkan kayak status usaha dan toggle buka tutup usaha gitu. Yang mana jika kita tutup, itu tuh tidak akan tampil pada halaman beranda. Dan di sini terdapat juga seperti nama usahanya, misal Satu Surabaya, dan nama si pengusahanya itu sendiri. Nah, di sini juga ditampilkan kayak gambar, atau menu, deskripsi usaha, dan lokasi. Dan semua yang ditampilkan itu bisa kita edit. Nah, seperti ini. Contohnya Sate Surabaya, kita ubah jadi Sate Madura. Nah, untuk deskripsinya sendiri, misal diubah seperti ini. Oke, nah untuk nomornya, pokoknya di kolom-kolom inputan itu semuanya bisa kita ubah. Nah, jika kita klik simpan perubahan, maka yang tadi kita ubah itu akan ditampilkan di sini seperti namanya. Yang sebelumnya Surabaya sekarang sudah berubah menjadi Sate Madura. Dan untuk deskripsi usahanya pun ikut berubah.
Lanjut pada bagian kelola menu, di sini akan menampilkan menu-menu yang terdaftar maupun menu-menu yang akan kita tambahkan. Dan untuk menambahkan menu, kita bisa mengklik tombol plus di bagian kiri kanan bawah. Nah, di sini akan menampilkan form isian meliputi foto menu, nama menu, harga menu, kategori, deskripsi, dan tambahkan varian. Nah, misal untuk foto menunya saya tambahkan menggunakan foto sate seperti ini. Nama menunya misalkan sate kambing, mungkin harganya sekitar 15.000. Selanjutnya adalah kategori. Nah, kategorinya tuh bisa kita pilih, ada banyak ya di sini, ada kayak makanan, minuman, jajanan, dan dessert. Nah, tentunya saya kalau sate tuh ya kita sama makanan gitu. Untuk deskripsinya misalkan sate Madura Madura asli enak. Nah, seperti ini. Untuk harganya sendiri, nah ini. Untuk variannya kita bisa pilih misalkan original ataupun pedas mungkin. Nah, seperti ini. Jika kita sudah, maka kita akan simpan perubahan. Nah, jadi menu-menu yang tadi sudah ditampilkan akan tampil di sini. Nah, tadi kita menambahkan sate kambing, nah, akan tampil. Dan jika kita ingin mengedit ataupun menghapusnya bisa, dan itu tuh formnya mirip-mirip seperti form untuk pengisian menunya. Misal sate kambing diubah menjadi sate sapi. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan perubahannya dan sudah terubah. Dan di sini tuh kita bisa juga menghapus menu-menu yang ada. Nah, misal sate sapi ini kita hapus. Oke. Nah, lanjut di apa ya? Si pengguna juga di sini bisa melakukan komentar pada pelanggan-pelanggan yang memberikan ulasan pada menu-menunya. Nah, misal di sini ada pengunjung yang memberikan ulasan mantap pol. Misal kita akan memberikan balasan berupa masih banyak. Nah, seperti ini. Otomatis. Nah, kita sebagai pengusaha bisa memberikan komentar terhadap review-review yang telah diberikan oleh user. Nah, seperti itu. Kita juga bisa mengedit ataupun menghapusnya di sini. Mungkin seperti itu untuk penjabaran bagian pengusaha. Selanjutnya adalah penjabaran bagian admin yang akan disampaikan oleh rekan saya, Farhan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan role admin dalam website JBFirst ini. Oke, ini adalah tampilan untuk dashboard role admin. Di sini ada card yang menunjukkan antrian UMKM yang mencoba melakukan pendaftaran, ada total UMKM terdaftar, dan ada laporan masuk. Kemudian kita akan mulai ngulik di bagian menunggu verifikasi ini. Ini akan terisi jika ada UMKM yang mencoba mendaftar. Oke, kita akan coba daftar. Bentar, ini masih terdaftar. Oke, kita keluar dulu. Kita akan daftar menggunakan akun baru. Kita akan username-nya itu Esa Putra. Emailnya esaputra@sample.com. Passwordnya sederhana saja. Oke, kita akan daftar sebagai pengusaha. Lalu kita akan di sini akan dimintai data lanjutan mengenai usaha kita. Kita akan kasih nama Esa Food. Deskripsinya kita asal saja. Terus untuk nomor WhatsApp-nya kita bisa pakai nomor pribadi. Kemudian kita di sini bisa mengambil lokasi kita. Nah, maka akan terisi untuk koordinat, lintang, dan wujudnya. Lalu kita akan naruh foto. Oke, di sini kita akan random saja untuk fotonya, lalu kita akan simpan. Nah, untuk akun pengusaha di sini dia tidak bisa langsung digunakan ya, teman-teman. Ini maaf. Jadi untuk akun pengusaha ini tidak bisa langsung digunakan, maka dia akan menunggu persetujuan oleh admin. Nah, disinilah fungsi dari role admin tersebut.
Oke, ESAFood di sini terdaftar dan kita tinggal melakukan persetujuan. Jika kita sudah melakukan persetujuan, antreannya akan 0 dan total UMKM akan bertambah dari 152 ke 153. Apabila kita cek menggunakan akun pengusaha yang sebelumnya, maka dia sudah bisa digunakan. Oke, lanjut. Selain approving untuk daftar pengusaha, di sini juga kita bisa memantau usaha terdaftar, di mana kita bisa melihat ada yang aktif dan ada yang tersuspend. Lalu yang terakhir kita bisa melakukan pengelolaan dan tindak lanjutan dari laporan user. Di sini kita mengambil contoh dari toko Dubuque Goodman yang dilaporkan oleh auditor, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Fadel bahwa dari pengguna itu bisa melakukan laporan. Kita sebagai admin bisa menindaklanjuti. Sebelum melakukan tindakan, kita bisa mengecek di daftar usaha. Di sini di daftar usaha ini ada kontak, kita bisa mengkontak langsung untuk perusahaan usahanya. Setelah kita melakukan kontak dan kita rasa memang dia layak untuk tutup, kita bisa melakukan tindakan yaitu pembekuan. Nah, gimana sih untuk toko pengusaha yang sudah dibekukan? Kita akan langsung coba. Di sini tokonya bernama Dubuque Goodman. Kita akan langsung cek saja. Kita akan cari. Oke, Dubuque Goodman dengan ID user 311. Oke, didapat. Kita bisa langsung login saja. Nah, di sini kita akan mencoba login menggunakan akun pengusaha yang telah tersuspend. Nah, kalau dicek ke menu toko, maka akun akan ditangguhkan. Maka kemudian dari sisi pengusaha dia bisa melakukan pengajuan. Setelah melakukan pengajuan, dia akan mengisi detail usahanya lagi. Lalu simpan profil. Oh maaf, fotonya belum. Lalu sama seperti yang awal, dia harus menunggu konfirmasi dari admin lagi. Oke, toko Dubuque baru. Kita langsung ACC saja. Ya. Dan kalau kita cek ke toko Dubuque yang baru, dia sudah siap digunakan. Baik, mungkin sampai situ saja untuk demonstrasi role admin. Selebihnya saya akan serahkan kembali ke moderator. Oke, baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami jabarkan mengenai web ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.